Oke, selamat bertemu kembali buat dan anak ibu. Hari ini kita belajar topik yang berikutnya, namanya adalah pertumbuhan perkembangan pada hewan. Nah, kemarin sudah kita belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi inilah kelanjutannya. Dan untuk itu, untuk anak ibu silahkan diperhatikan ya, diperhatikan. Nah, kita mulai. Nah, jadi kalau dia pertumbuhan perkembangan pada hewan ini, dia sebenarnya singkat saja, ada terbagi atas dua. Yang pertama itulah fase embrionik, yang kedua adalah fase pasca embrionik gitu ya. Jadi kalau dia fase embrionik itu perkembangan di dalam rahim ibunya, jadi masih dalam kandungan atau dalam tubuh betinanya seperti itu ya. Nanti dia meliputi fase pembelahan sel zigotnya, fase blastrula itu nanti pembelahan daripada morula, baru fase gastrula, pembentukan 3 lapisan tubuh, ada morfogenesis, itu adalah perubahan bentuk sel dari gastrula, induksi embrionik, pembentukan lekukan pada sel-sel gastrula tadi. Diferensiasi sama spesialisasi ini adalah perubahan sifat dan fungsi daripada sel-sel dari lapisan gastrula tersebut. Dan organogenesis itulah pembentukan organ yang terdapat pada tubuh embrio itu nanti, atau pada janin tersebut, atau pada makhluk hidup yang bakalan terbentuk dari hewan tersebut gitu ya. Nah, itu dia. Baru kalau pasca embrionik itulah fase di mana setelah selesai fase embrionik. Jadi perkembangan fase embrionik diikuti oleh selanjutnya namanya fase pasca embrionik. Kalau pada manusia itu mungkin setelah lahir gitu, mulai dari anak-anak, baru remaja, baru nanti dia dewasa, tua, dan menula seperti itu. Jadi dia seperti itu nah ya. Nah, kita lanjutkan saja. Jadi tadi hanya cuma dua, yang pertama namanya fase embrionik, yang kedua adalah pasca embrionik. Jadi fase embrionik ini secara garis besar bisa kita bagi atas 3. Yang pertama namanya fase morula, blastula, dan gastrula. Jadi kalau fase morula ini fase daripada di mana sel zigot itu membelah sampai mencapai stadium 16 sel. Jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, jadi 16. Jadi ketika dia seperti mencapai stadium 18 sel, itulah kita sebut namanya fase daripada morula. Jadi bentuknya nanti bulat seperti morbe. Jadi kayak ada bulat-bulatan tapi satu kesatuan seperti itu bentuknya. Nah, itu namanya fase morula ya. Baru nanti morula itu berkembang lagi jadi fase blastrula. Jadi kalau blastrula itu dia bentuknya morula, tapi dalamnya itu nanti ada suatu rongga blastozoel atau blastosis. Jadi nanti blastosit. Jadi ada suatu rongga di dalamnya itu namanya fase blastrula ya. Nanti fase blastrula ini akan berubah lagi jadi fase gastrula. Jadi kalau fase gastrula itu nanti dia yang rongga tadi itu berubah nanti menjadi lapisan gitu. Ada yang mencapai 2 lapisan dia, atau namanya divolblastik seperti Formidae sama Solentrata. Ada juga nanti yang lapisan yang berasal dari lapisan gastrula itu bisa membentuk 3 lapisan atau namanya tripoblastik, ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Jadi ada 3 lapisan dia terbentuk itu pada fase gastrula gitu lah. Nah, jadi bisa kita lihat kan di sini nanti nih zigot nanti itu akan membelah menjadi stadium 16 sel menjadi satu kesatuan bulat seperti ini. Inilah namanya morula. Nanti morula itu menjadi banyak sel tapi dalamnya ada suatu rongga, inilah fase blastrula. Nanti rongga ini akan berlekuk dia, invaginasi, dan lekukan ini akan membentuk nanti 3 lapisan, itulah fase gastrula. Jadi nanti ada sebelah kuning itulah endoderm, yang biru sampingnya adalah mesoderm, dan yang paling luar sekali adalah lapisan ectoderm. Jadi terbentuk 3 lapisan, itulah fase gastrula. Dan ketiga lapisan inilah nanti yang berubah, itu akan membentuk lapisan sebelah luar, lapisan dalam, lapisan tengah, sehingga terbentuk nanti organ, sistem organ, dan individu gitu. Nah, ini dia jadi apa saja kira-kira lapisan tripoblastik. Ya, jadi tadi waktu gastrula terbentuk tripoblastik itu akan menghasilkan endoderm. Jadi endoderm itu nanti menghasilkan apa saja pada tubuh makhluk hidup, itu bisa menyusun organ sistem pencernaan, sistem sirkulasi, hati, dan paru-paru. Jadi itu berasal dari lapisan sebelah dalam daripada gastrula ya. Nah, baru lapisan mesoderm itu lapisan tengah dari gastrula tadi itu juga nanti akan membentuk seperti tulang, otot, ginjal, darah, kelenjar, kelamin, dan jaringan ikat lainnya. Itu berasal dari lapisan mesoderm. Baru lapisan ectoderm sebelah luar itu membangun bagian sebelah luar seperti ada saraf, perasa,
kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak. Nah, itu adalah merupakan berasal dari perkembangan lapisan ektoderm dari gastrula tadi. Jadi nanti setelah terbentuk semua ini, terbentuklah suatu individu dari hewan tersebut, begitu maksudnya. Nah, jadi setelah nanti selesai fase gastrula tadi, maka akan mengalami perkembangan terus melalui hidup tersebut atau hewan tersebut, namanya fase pasca embrionik. Jadi setiap melalui hidup itu fase pasca embrionik itu berbeda-beda ya. Nah, ini contohnya misalnya adalah pada yang namanya katak. Jadi katak itu pasca embrioniknya itu namanya metamorfosis. Jadi dia metamorfosisnya bisa kita lihat di sini. Ya, ini dia ada nanti usia 8 hari itu dia insang dalamnya ada, 12 hari insang insangnya sudah mulai terbentuk, baru 2,5 bulan itu tungkai belakangnya sudah ada, 2,5 bulan itu sampai 3 bulan tungkai depannya juga sudah ada, baru 3 bulan sudah lengkaplah menjadi kata yang sempurna. Jadi artinya mulai dari A sampai E ini itu bentuknya tidak sama karena metamorfosis ini kan perubahan bentuk tubuh makhluk hidup. Dan setiap perubahan itu tidak sama. Kalau ada persamaannya, itu berarti metamorfosisnya tidak sempurna. Gitu kata metamorfosis yang sempurna ya. Nah, begitu juga misalnya ada ulat, ulat yang kupu-kupu lah kita bilang, ini kan kupu-kupu. Ini metamorfosis sempurna perkembangannya karena setiap tahap perubahan tubuhnya itu tidak sama. Kupu-kupu tidak sama dengan ulat, ulat tidak sama dengan kepompong. Jadi itu metamorfosis sempurna atau namanya holometabola. Bisa juga metamorfosis tidak sempurna, namanya hemimetabola. Contohnya misalnya kayak ini capung ya, capung ini metamorfosisnya tidak sempurna. Jadi kita lihat kenapa dia tidak sempurna, karena perubahan itu tidak step by step itu tidak berubah secara signifikan gitu. Antara nimpa dengan imago atau dewasa itu tidak itu sama, hanya ukurannya yang sama. Tapi kalau telur ada, baru larva itu berbeda. Nanti larva dia nimpa nggak ada kepompongnya, nimfa itu dia sama dengan dewasa, hanya ukurannya yang beda, makanya metamorfosisnya tidak sempurna. Jadi ini adalah fase pasca embrionik yang terjadi pada makhluk hidup atau pada hewan gitu ya. Jadi berbeda-beda bentuknya, tapi perubahannya itu memang nyata itu ya, berbeda dia. Nah, baru bisa juga nanti perkembangan pasca embrion itu contohnya misalnya metagenesis. Jadi setelah terbentuk zigot maka dia akan mengalami proses metagenesis. Nah, setelah terbentuk embrio itu akan mengalami metagenesis. Jadi metagenesis adalah perkiraan keturunan atau daur hidup. Ya, di mana nanti setiap fase melibatkan individu yang kandungan genetiknya berbeda. Ada yang sifatnya haploid, kromosomnya tidak berpasangan, ada yang sifatnya diploid, kromosomnya itu nanti berpasangan seperti itu ya. Nah, jadi contohnya di gambarnya namanya adalah obelia. Jadi obelia ini ada obelia, nanti obelia itu akan menghasilkan ada yang menghasilkan sperma dan sel telur ya di air, ini hidup air sulentrata, ini pirum sulentrata, dan terbentuk zigot. Zigot itu nanti jadi larva. Larva ini seperti kayak ulat di air gitu. Jadi larva ini akan tumbuh lagi di air, dia menempel di air namanya polip ya. Itu nanti ke polip muda ini dia menempel di air ya, ini nanti akan jadi obelia lagi ya, obelia, hewan obelia. Nanti polip muda ini akan berubah menjadi polip dewasa atau bisa dikatakan koloni dewasa obelia. Nah, jadi koloni dewasa obelia ini dia nanti di situ ada sudah ada nanti kuncup-kuncupnya, ada kuncup untuk pencernaan atau polip pencernaan untuk makan, sama dengan yang di atas ini ada mulutnya. Baru yang ini, inilah nanti polipnya, polip reproduksi atau yang menghasilkan nanti obelia gitu, obelia, medusa obelia yang akan menghasilkan sel telur atau menghasilkan sperma. Ini adalah kuncup reproduksi, ini juga kuncup reproduksi. Nah, jadi setelah itu nanti dia lepas kuncup ini terbentuklah obelia, medusa obelia. Baru medusa obelia nanti ada yang jantan dan yang betina, itulah yang akan menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina masing-masing, baru itu akan terbentuk lagi zigot gitu. Jadi ini adalah metagenesis ya. Jadi metagenesis juga termasuk perkembangan itu pasca embrionik, setelah terbentuk zigot terjadilah perkembangan seperti ini gitu ya maksudnya. Nah, baru yang ketiga adalah regenerasi. Jadi kalau regenerasi ini juga termasuk pasca embrionik, artinya setelah embrio itu terbentuk ya, maka ada juga proses regenerasi sel, pergantian sel gitu ya. Nah, jadi contoh regenerasi sel di sini misalnya pemulihan sel itu misalnya pada jaringan-jaringan yang tubuh yang rusak pada hewan. Nah, itu juga mengganti sel-sel yang rusak pada hewan itu termasuk di situ adalah dikatakan perkembangan pasca embrionik karena dia sudah terbentuk makhluk hidup gitu kan, siap fase embrionya sudah siap, tapi dia mengalami luka selnya, sel itu
harus diregenerasi untuk bisa tetap membentuk suatu jaringan dan jaringan organ gitu ya. Nah baru ini misalnya contohnya ini bisa kita lihat adalah contoh pada planari ya. Planari itu bisa mengalami proses regenerasi pada waktu ya misalnya putus bagian badannya atau pada waktu reproduksi, nah bisa ya. Nah regenerasi tidak membuat organ baru ya, di dalam tubuh terdapat sel batang atau stem cell yang siap membelah memperbanyak diri saat diperlukan untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Sel tersebut sudah terdiferensiasi. Jadi artinya ya mengganti sel-sel yang rusak itu juga lah termasuk proses yang namanya perkembangan ya, perkembangan pada hewan gitu lah ya, itu dia. Jadi contohnya planaria ketika terjadi proses pemutusan bagian tubuh maka dia akan membentuk bagian tubuh yang hilang gitu ya. Itu adalah termasuk perkembangan juga pada hewan gitu. Nah itu aja Ibu rasa untuk ini karena memang tidak terlalu panjang ya. Jadi semoga bisa dipahami dan tetap semangat, dan tetap kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan sama Ibu ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Dan Ibu rasa sampai di sini saja dulu. Terima kasih dan selamat pagi untuk Ibu semuanya ya.